Bandung malam ini dinginnya menusuk sampai ke tulang. Entah karena udara atau karena hati yang mulai kehilangan arah. Di luar sana, kota ini tidur dalam diam. Tetapi di kepalaku, semuanya masih berisik. Sumpah, perintah, janji dan pengkhianatan. Aku dulu pernah memimpin pasukan di tanah ini. Dulu mereka memanggilku kapten, pahlawan penjaga ketertiban. Sekarang, mungkin bagi mereka, aku hanyalah nama yang diperdebatkan di meja politik. Seseorang yang harus memilih antara tunduk atau lenyap. Mereka membubarkan RIS begitu saja, hanya dengan tinta tanda tangan. Semuanya lenyap, seolah tak pernah ada perjuangan, tak pernah ada darah yang menetes di tanah ini. Dan kini, aku harus memilih antara dua hal yang tak pernah kuinginkan, yaitu bergabung dengan TNI atau dipecat. Lucu bukan? Seolah-olah semua yang pernah kulakukan selama ini tak berarti apa-apa. Aku bukan hanya seorang prajurit. Aku ini seorang kenil yang dididik dengan disiplin, dibentuk dengan aturan, hidup dengan kehormatan. Kami bukan sekedar tentara bayaran. Kami ini bagian dari sejarah, bagian dari tanah yang pernah disebut Hindia Belanda. Dan kini, semua itu dianggap usang, dibuang, ditelan oleh satu kata yang disebut persatuan. Tapi, apalah arti persatuan jika di dalamnya itu ada pemaksaan? Apakah bisa menyatukan dua jiwa yang berbeda dengan hanya menyebutnya Republik Indonesia? Aku melihatnya sendiri. Ketika KMB selesai, mereka pisahkan kami, KNIL dan TNI, karena katanya kami itu berbeda. Sekarang, mereka ingin menyatukan kembali, seolah luka itu tak pernah ada. Bagaimana mungkin aku percaya pada sistem yang mungkin berubah secepat angin? Hari ini, mereka memanggilku prajurit. Namun, mungkin esok menyebutku sebagai pengkhianat. Aku memilih untuk berdiri di jalan sendiri, tidak bersama TNI, dan tidak juga tunduk kepada keputusan yang kuanggap keliru. Aku memilih untuk tetap berjuang, bukan untuk Belanda, bukan juga untuk Republik Indonesia, tetapi untuk tanah yang masih disebut Jawa Barat. Kalian tahu apa artinya kehilangan arah? Ketika semua yang kau yakini tiba-tiba direnggut. Ketika seragam yang dulu membuatmu bangga kini dianggap noda dalam sejarah bangsa. Mereka pikir aku ini haus kekuasaan. Tidak. Yang kucari hanyalah kejelasan, tempat di mana keyakinanku tidak dicabut paksa. Maka aku bentuk APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Bukan sekedar pasukan, tapi wadah bagi mereka yang juga dikhianati sistem. Aku ajak rakyat Jawa Barat, para bekas prajurit, mereka yang masih ingin mempertahankan jati diri. Bukan karena kami benci Republik, tetapi karena kami tak mau dijadikan korban dari perubahan yang mereka sendiri belum siap menanggungnya. Mereka menyebutku pemberontak. Mereka menulis namaku di buku sejarah dengan tinta hitam. Tapi
siapa yang benar-benar tahu kisahnya dari sisi ini? Apakah pemberontak itu yang melawan, yang justru mereka menolak mendengarkannya? Ternyata sejarah ini selalu berpihak pada pemenang. Mungkin suatu hari ketika generasi baru mencari namaku, mereka hanya akan melihat bayangan, bukan manusia yang pernah berjuang dengan keyakinan sendiri. Tapi ingatlah satu hal, sebuah keputusan besar lahir dari luka yang dalam. Aku kehilangan banyak hal, tetapi aku tidak kehilangan prinsip. Jika mempertahankan keyakinan disebut pemberontak, maka biarlah aku disebut pemberontak. Terakhir dari tanah yang pernah disebut Hindia. Mereka boleh menang hari ini, tetapi ingatlah, bahkan di bawah reruntuhan sejarah ada nama-nama yang masih berisik tentang apa yang disebut keadilan dan tentang seorang prajurit yang menolak untuk tunduk. Mungkin bukan aku yang salah. Mungkin juga aku ini lahir dan di waktu yang tidak berpihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kami dari kelompok 6 akan menampilkan monolog Angkatan Pra-Ratu Adil. Nama saya Muhammad Gani Raffi sebagai aktor. Nama saya Fena Hermanti sebagai audio dan lighting. Saya Dika Dewi Fana sebagai pelop dan kostum. Saya Delia Putri Salsabila sebagai penulis naskah. Saya Syafira Alika sebagai pelop dan kostum. Saya Naila Cahaya Kirana sebagai